Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti Dunovitasari dengan NIM 2003010023 dari kelas akuntansi A, PMM UM Gersik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi modal kerja. Pengertian modal kerja. Manajemen modal kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar atau current asset dan kewajiban lancar atau current liabilities seperti pengelolaan arus kas, persediaan, serta utang dan piutang. Modal kerja yaitu dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar utang, dan pembayaran lainnya. Jadi, manajemen modal kerja sangat berperan penting dalam sebuah bisnis, karena setiap keputusan dari manajemen ini bisa berpengaruh langsung pada tingkat laba, risiko penjualan, bahkan harga saham perusahaan. Ini juga berkaitan langsung dengan penjualan yang meningkat dan dana yang dibutuhkan untuk biaya aktiva lancar. Kebijakan modal kerja dapat dilihat dari yang pertama, tingkat tiap-tiap aktiva lancar, yaitu kas, piutang, persediaan. Lalu yang kedua, bagaimana pembiayaan aktiva lancar ini? Apakah dari jangka pendek atau jangka panjang? Tujuan modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja adalah agar sebuah bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar. Jadi bisa mendapatkan modal kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Aktiva lancar ini dapat berupa kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aset lancar. Adapun tujuan lain dari manajemen modal kerja antara lain memenuhi laba atau rugi bisnis, 2. Mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, 3. Memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, 4. Dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, 5. Proteksi dari krisis modal kerja. Lalu selanjutnya konsep modal kerja. Konsep modal kerja ada 3. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif melihat modal kerja dari semua jumlah aktiva lancarnya. Konsep kuantitatif disebut juga modal kerja bruto atau modal kerja kotor. Bisa juga disebut gross working capital. Semua konsep di aktiva lancar yang masuk diantaranya kas, efek, piutang, dan persediaan. Lalu yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif lebih menitik beratkan pada kualitas dari modal kerja, yaitu aset lancar yang dikaitkan dengan kewajiban lancarnya. Artinya, tidak semua aset lancar sebagaimana konsep kuantitatif, yang kenyataannya semua aktiva lancar masuk atau digunakan untuk modal kerja. Tetapi pada konsep kualitatif harus dikurangi dengan kewajiban lancar atau liabilitas yang harus segera dibayar. Karena filosofinya, secara kualitas modal kerja adalah yang digunakan untuk kerja, sehingga harus dikurangi dengan kewajiban yang segera jatuh tempo. Konsep kualitatif disebut juga modal kerja neto atau modal kerja bersih, atau bisa disebut juga net working capital. Lalu yang ketiga, konsep fungsional. Fungsi modal kerja adalah untuk operasional perusahaan dan menghasilkan laba. Maka modal kerja adalah semua yang digunakan pada proses operasional, meliputi kas, piutang, persediaan, maupun aset tetap yang digunakan pada periode itu. Piutang yang digunakan adalah piutang pokoknya saja, atau piutang dari modal, tidak termasuk ke laba yang akan didapat, karena laba dari piutang dan efek akan masuk ke dalam modal kerja potensial. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, permanent working capital. Permanent working capital merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Permanent working capital memiliki beberapa jenis yang
dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, primary working capital. Merupakan modal kerja yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Yang kedua, normal working capital, yaitu presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Lalu yang kedua, variable working capital. Variable working capital yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Berikut ini adalah jenis dari variable working capital yang berlaku di perusahaan. Yang pertama, seasonal working capital, yakni perubahan working capital atau perubahan modal kerja yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Lalu yang kedua, cyclical working capital, yakni perubahan modal kerja yang disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. Ketiga, emergency working capital, yaitu perubahan besar modal kerja yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat, kayak misalnya gempa bumi, banjir, atau lain-lain. Berikut contoh soal dari modal kerja. Perusahaan sepatu Andrew pada tahun 2007 merencanakan untuk memproduksi dan menjual sepatu sebanyak 720.000 pasang sepatu. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Setiap pasang sepatu membutuhkan 2 kg bahan baku kulit. Harga beli baku kulit per kilogram adalah Rp9.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai. Setelah dibeli, sambil menunggu proses produksi, bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Proses produksi membutuhkan waktu selama 5 hari. Penjualan sepatu dilakukan secara kredit dan baru dapat ditagih selama 30 hari. Upah tenaga kerja langsung Rp5.000 per pasang sepatu. Biaya pemasaran dan administrasi ditaksir sebesar 60 juta per bulan. Sedangkan untuk berjaga-jaga disediakan kas kecil sebesar 20 juta. Dari data di atas, hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut untuk tahun 2007. Jawaban. Yang pertama, perputaran bahan baku. Penyimpanan bahan baku tadi 10 hari, proses produksi 5 hari, lalu penagihan piutang 30 hari sehingga jika ditotal 45 hari. Lalu perputaran upah langsung, proses produksi tadi pada soal dijelaskan 5 hari, penagihan piutang 30 hari sehingga ditotal 35 hari. Maka pengeluaran kas per hari, karena per hari, maka 720.000 dibagi 30 dikali 12, sehingga 2.000 pasang. Karena 720.000 pasang sepatu ini kan per tahun, jadi 1.000 ini per hari. Lalu bahan baku 2.000 dikali 2 kg dikali 9.000. Jadi totalnya 36 juta, lalu upah langsung 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta. Biaya administrasi dan pemasaran, tadi karena biaya administrasinya dalam jumlah bulan, 1 bulan, maka 60 juta dibagi 30 hari. Maka 2 juta per harinya. Lalu untuk kebutuhan modal kerja, bahan baku sama dengan 45 hari dikali 36 juta sama dengan 1.620 juta. Upah langsung 35 hari dikali 10 juta sama dengan 350 juta. Dan biaya administrasi dan pemasaran 35 hari dikali 2 juta, karena ini tadi kan masih dalam per hari, maka dikalikan dengan 45, 35, maka 35 dikali 2 juta sama dengan 70 juta. Jika ditotal, maka hasilnya 2.040.000.000.
Rp100.000. Maka dari perhitungan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa besarnya modal kerja perusahaan untuk tahun 2007 adalah sebesar 2.040.000.000. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.